8.000. Dan kalau dia menerbitkan kalau dia menerbitkan saham baru itu juga nggak mungkin, karena apabila dia menerbitkan saham dengan harga 8.000, itu akan membuat harga sahamnya dia yang udah beredar duluan di pasaran dengan harga 10.000 itu akan turun juga menjadi 8.000. Nah, akhirnya di sini manajer keuangan itu dia tidak akan memilih untuk menerbitkan saham baru, dan dia akan lebih memilih untuk menerbitkan obligasi atau utang. Seperti itu. Jadi asimetri informasi ini, atau maksudnya informasi lebih yang dimiliki oleh pemilik perusahaan itu, dia akan membuat perusahaan itu lebih memilih untuk menerbitkan obligasi daripada saham baru. Hmm. Gimana Mbak Ari? Diulang. True value. True value ini adalah true value ini maksudnya adalah nilai yang maksudnya yang diekspektasikan oleh para manajer keuangan itu, yang sesuai dengan, maksudnya kondisi yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat ini gitu. Jadi kalau misal ini taksiran terbaik saat ini 10.000 ini adalah maksudnya nilai sahamnya perusahaan A dan B ini yang sudah beredar di masyarakat. Maksudnya yang sudah beredar luas itu adalah harga sahamnya adalah 10.000. Nah, lalu true value ini adalah nilai yang penyesuaiannya, yang sebenarnya saat ini itu perusahaan kita ini nilainya itu sebenarnya adalah segini. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya kondisi sekarang perusahaan kita itu sangat baik, prospeknya kita tuh cerah, value-nya tinggi. Nah, kita kan harusnya nilainya itu menurut kita harusnya adalah 12.000. Jadi kita merasa bahwa harga yang beredar saat ini 10.000 di pasaran itu tuh terlalu rendah. Tapi kita nggak mungkin juga kalau misalnya kita menerbitkan saham baru dengan harga yang tinggi 12.000 ini, karena nanti ini tetap akan turun mengikuti nilai harga yang 10.000. Dan sebaliknya, kalau misalnya harga yang sudah beredar luas itu adalah 10.000, dan padahal sebenarnya saat ini kondisi perusahaan kita tuh sedang buruk gitu, sedang kurang bagus, dan sebenarnya nilai sebenarnya true value-nya itu adalah 8.000. Nah, tapi nggak mungkin juga kita menerbitkan saham yang harga 8.000 ini ke pasaran, karena nanti harga di pasaran itu malah akan ikut turun menjadi 8.000. Jadi kan malah rugi. Jadi maksudnya seperti itu, Mbak Ari. Gimana? Oh, oke. Sekarang bisa dilanjut.
Jadi harga taksiran yang saat ini dimiliki. Nah, harga taksiran yang saat ini dimiliki itu maksudnya itu adalah harga yang 8.000 dan 12.000 itu ya Mbak Sulastri. Itu nggak bisa, makanya maksudnya ini adalah karena kita nggak bisa mengeluarkan saham sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya ini, true value ini, makanya perusahaan itu dia akan lebih memilih untuk menerbitkan obligasi atau utang daripada mereka menerbitkan saham. Karena kalau mereka menerbitkan saham itu akan rugi, akan menimbulkan kerugian ke perusahaan karena nilainya akan turun. Jadi gini, jadi untuk yang 8.000 itu kalau mereka menerbitkan seharga 8.000 itu akan rugi. Nanti harga yang sekarang beredar di pasaran 10.000 itu malah akan turun menjadi 8.000. Jadi kan perusahaan rugi. Akhirnya dia nggak mengeluarkan saham. Akhirnya cara lainnya untuk mendapatkan dana dari masyarakat itu dia dengan cara menghimpun atau menerbitkan utang atau obligasi itu. Jadi gitu. Jadi tindakannya itu sebenarnya perusahaan malah nggak menerbitkan saham karena kalau dia menerbitkan saham kan dia rugi, makanya dia akhirnya menerbitkan obligasi atau utang. Kalau menghimpun hutang ini maksudnya obligasi Mbak, jadi menerbitkan obligasi. Kalau menerbitkan obligasi kan untuk menambah dana ke perusahaan, jadi dia menerbitkan obligasi atau hutang. Nah, kalau saham itu ya sama aja, maksudnya kita sama mengeluarkan obligasi atau mengeluarkan hutang untuk menambah dana ke perusahaan kita. Kan saham sama obligasi itu kan masuk ke sekuritas yang dia bisa memberikan tambahan dana ke dalam perusahaan. Jadi gimana Mbak? Oke ya, jadi hutang obligasi sama saham kan beda kan ya, kemarin kan udah pernah dibahas juga, jadi gitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini berapa banyak utang yang akan dipergunakan? Ini tadi kan kita membahas ada dua struktur modal. Yang pertama, dua teori struktur modal. Yang pertama balancing teori, yang kedua pecking order teori. Nah, untuk balancing teori ini dia penggunaan hutangnya itu dia ada sampai titik di mana rasio utang dan modal sendiri itu akan memberikan biaya yang minimal atau struktur modal yang optimal. Nah, dan itu adalah biasanya pada perusahaan yang mempunyai operating leverage yang tinggi, dia akan cenderung menggunakan utang yang rendah untuk menghindari risiko yang terlalu tinggi dan sebaliknya. Nah, secara grafis struktur modal yang optimal itu terlihat seperti ini di slide ini ya. Jadi dia ini menunjukkan posisi KO, KE dan KD-nya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang pecking order teori ini dia ketika perusahaan itu memerlukan external financing atau memerlukan tambahan pendanaan dari luar, mereka akan memilih dana dalam bentuk utang. Nah, perusahaan baru akan menggunakan external financing kalau dana dari hasil operasi internal financing tidak mencukupi lagi untuk investasi yang direncanakan.
Jadi untuk packing order teori ini, dia untuk pendanaan perusahaannya, dia prioritas yang pertama adalah dengan menggunakan internal financingnya dia dulu. Jadi dari internal perusahaan. Nah, baru kalau misalnya dari internal financing sudah nggak mencukupi, maka dia baru menggunakan external financing. Nah, dari external financing itu pun yang pertama adalah dia memilih dana dalam bentuk utang atau obligasi. Lalu yang kalau misalnya itu sudah nggak mencukupi lagi, baru dia akan mengeluarkan saham. Seperti itu. Gimana? Iya, ini udah slide terakhir. Jadi gitu pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan lagi, bisa lewat chat, bisa lewat message di Facebook. Terakhir saya absen dulu Mbak ya. Ada yang siapa tahu ada yang belum di absen tadi. Pertama Mbak Dwi Wijayanti sudah. Lalu ada Mbak Ella, lalu Mbak Fazura, Mbak Uswatun Hasanah sudah, Mas Muhammad Triwahyu, Aris Supriyanto, sudah, Friska, Ica ini Mbak Zuzu kan ya, Mbak Ari Widiawati, Mbak Darwati, Trina Ningsih, Galuh, Sulastri, Mbak Iis, Mbak Reni, Mbak Rindi, dan Mbak Samsiatul. Udah di absen semua ya. Yang nggak hadir hari ini adalah Mbak Yusni, izin. Lalu Mbak Umi Salamah nggak ada. Lalu Mbak Indriati hari ini nggak ada ya. Mbak Indriati nggak hadir. Sudah, itu aja. Oh iya, nanti Mbak Zuzu ini mau nikah ya. Wah, selamat. Calonnya orang mana Mbak Zuzu? Mbak Juju? Mbak Kades? Wah, orang Amerika. Lo itu gosip apa beneran sih Mbak? Mana ini Mbak Zuzunya kok nggak keluar? Kenapa Mbak Ella juga mau nikah juga? Wah. Oke, saya tutup ya kelas untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah mau datang dan juga berpartisipasi untuk kelas hari ini. Nanti nanti untuk PowerPoint-nya saya kirim ke email. Dan untuk minggu depan kita balik lagi jam 8 ya, apa tetap jam 7? Balik jam 8 aja ya. Tetap balik jam 8. Terus jam 7 nggak apa-apa. Oh iya, jam 8 aja ya sebenarnya. Oh iya ya, nantilah antara jam 7 sama jam 8 ya berarti. Terus untuk minggu depan kita masih bahas modul 6, tapi untuk yang subbab ketiga.